Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah dari ayat 135 sampai dengan 141, nanti beserta arti berkata, beserta terjemahnya, tafsirnya, asbabun nuzul dan khasanah yang terkandung di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qalu, dan mereka berkata, yakni kaum Yahudi berkata kepada kaum mukminin, kunu hudan, jadilah kalian pemeluk agama Yahudi, niscaya kalian mendapat petunjuk dari kesesatan. Au nasoro atau Nasrani, yakni seperti itu pula orang-orang Nasrani berkata, tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakanlah hai Muhammad, bahwasanya sungguh tidak seperti yang kalian katakan. Hal milata Ibrahim hanifa, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus lagi tulus. Ikutilah agama Ibrahim alaihissalam yang lurus, murni dan ikhlas, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik, yakni yang memeluk agama mereka. Terjemah ayat 135, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, amanah, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma, dan apa, unzila, yang diturunkan, ilaina, kepada kami, yakni Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Wa ma, dan apa, unzila, yang diturunkan, ila, kepada Ibrahim, yakni kepada Ibrahim alaihissalam dan kitabnya. Wa Ismaila, dan Ismail, yakni kepada Ismail alaihissalam dan kitabnya. Wa Ishaqa, dan Ishaq, yakni kepada Ishaq alaihissalam dan kitabnya. Wa Yaquba, dan Yakub, yakni kepada Yakub alaihissalam dan kitabnya. Wal asbati, dan anak cucunya, yakni kepada anak-anak Yakub alaihissalam dan kitab-kitab mereka. Wa ma utiya Musa, serta apa yang diberikan kepada Musa, yakni kepada Nabi Musa alaihissalam dan Taurat. Wa Isa, dan Isa, yakni kepada Isa alaihissalam dan Injil. Wa ma utiya nabiyuna, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi, yakni kepada segenap nabi dan kitab-kitab mereka. Mir rabbihim, dari Robnya, dari Tuhannya. La nufariku, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadim minhum, seorang pun di antara mereka, di hadirat Allah Ta'ala dalam hal kenabian dan tauhid. Menurut pendapat yang lain, kami tidak akan kufur kepada seorang pun di antara mereka. Wa nahnu, dan kami, lahu, hanya, muslimun, berserah diri kepadanya, yakni hanya kepadanya kami mengikrarkan ibadah dan tauhid. Terjemah ayat 136, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim.
Fa in aminu, maka jika mereka telah beriman, bimisli sebagaimana ma amantum yang kalian imani, bihi kepadanya, yakni beriman kepada para nabi-nabi dan kitab-kitabnya. Faqadih tadau, maka benar-benar mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan. Mereka mendapat petunjuk berupa agama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa in tawallau, namun jika mereka berpaling, yakni menolak untuk beriman kepada nabi-nabi dan kitab-kitab mereka, fa innama, maka sungguh hanyalah hum mereka fisikok dalam perselisihan. Maka sesungguhnya mereka berada dalam perselisihan, yakni dalam perselisihan mengenai agama. Fa sayakfikahumullahu, Allah akan memelihara kamu dari mereka, yakni Allah akan menghilangkan keberadaan mereka yang menjadi beban bagimu melalui perang dan pengusiran. Wa huwas sami'u, dan dialah yang maha mendengar ucapan mereka, al-alim, lagi maha mengetahui siksaan untuk mereka. Terjemah ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Sibghatallah wa man asanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Sibghatallahi, sibghah Allah, yakni hendaklah kalian mengikuti agama Allah. Wa man ahsana, dan siapa yang lebih baik, minallahi, dari Allah, sibghatan, sibghahnya, maksudnya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada agama Allah. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, abidun, orang-orang yang menyembah, yakni katakanlah bahwa kami adalah orang-orang yang mengkhususkan ibadah dan tauhid kepadanya semata. Terjemah ayat 138. Sibghah Allah, maksudnya agama Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Qul aduhajjunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi dan Nasrani, atau khadunana, apakah kalian akan mendebat kami fillahi, tentang Allah, yakni apakah kalian memusuhi kami berkaitan dengan agama Allah SWT, wa dan Dia, Rabbuna, Tuhan kami, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian, yakni Allah SWT adalah Tuhan bagi kami dan Tuhan bagi kalian juga. Walana, dan kami, a'maluna, perbuatan kami, yakni agama kami. Walakum, dan bagi kalian, a'malukum, perbuatan kalian, yakni bagi kalianlah amal-amal kalian dan agama kalian. Wa nahnu, dan kami, lahu, kepadanya, mukhlisun, orang-orang yang tulus, yakni hanya kepadanya kami mengikrarkan ibadah dan tauhid. Terjemah ayat 139. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama sadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Am, ataukah takuluna, kalian mengatakan, wahai segenap kaum Yahudi dan Nasrani, ataukah kalian mengatakan, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaquba, dan Yakub, wa Asbato, dan para asbat, anak cucu Nabi Yakub, kanu, mereka adalah hudan, orang-orang Yahudi, atau Nasoro, orang-orang Nasoro. Apakah kalian mengatakan mereka adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani sebagaimana yang kalian katakan? Kul, katakanlah wahai Muhammad, antum, apakah kalian a'lamu, lebih tahu, maksudnya lebih tahu agama mereka, amillahi,
ataukah Allahu Allah? Jadi apakah kalian yang lebih mengetahui agama mereka atau Allah? Yakni sedangkan Allah Ta'ala telah memberitahu kami bahwasanya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani. Al-Quran surat Ali Imran ayat 67. Waman adlamu, dan siapa yang lebih zalim, dan siapa yang lebih zalim dalam hal kekafiran, lebih durhaka dan lebih jelek dari itu terhadap Allah, iman katama, daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadatan, kesaksian, indahu, yang ada padanya, minallahi, dari Allah. Yakni keterangan di dalam Taurat berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembunyikan keterangan dari Allah yang ada padanya, ya. Maksudnya keterangan di dalam Taurat yang berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Wama, dan tidaklah Allah bighafilin, akan lalai, maksudnya sekali-kali Allah tidak akan lupa, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan, yakni keterangan yang kalian sembunyikan. Terjemah ayat 140. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamulah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang disembunyikan adalah berita bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW. Tilka ummatun qad khalad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka, itulah umat atau sekelompok orang, qad khalat, yang telah berlalu, laha, baginya, ma kasabat, apa yang ia usahakan, walakum, dan bagi kalian, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan, wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya, amma kanu, tentang apa yang mereka adalah, ya'malun, mereka kerjakan. Terjemah ayat 141. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 135. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Suryah berkata kepada Rasulullah, hanya golongan kamilah yang dapat memberikan petunjuk, maka ikutilah kami. Wahai Muhammad, niscaya engkau mendapatkan petunjuk. Lalu turunlah ayat ini sebagai penegasan. Tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah ayat 135. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ajakan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya agar masuk ke dalam agama mereka. Karena menurut mereka, agama mereka itulah yang paling benar. Maka Allah SWT mewahyukan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hujah atau alasan baginya. Ayat ini menegaskan agar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengikuti milah Ibrahim yang hanif, dan agar mereka meninggalkan milah-milah lain yang menyebabkan mereka saling berselisih. Lafadz milah berarti agama, sedangkan lafadz hanif menurut Kasir dan Atiyah berarti haji. Sehingga agama Ibrahim disebut agama hanif karena Nabi Ibrahim yang pertama melaksanakan ibadah haji dan memimpin orang-orang untuk melaksanakannya pada waktu itu. Adapun menurut Mujahid, lafadz hanif berarti orang yang mengikuti. Namun ada juga yang mengartikan lafadz hanif dengan khitan. At-Tabari dalam hal ini berbeda pendapat. Menurutnya, jika hanif diartikan dengan haji atau khitan, maka orang-orang Arab jahiliyah yang melaksanakan haji dan khitan bisa disebut sebagai orang-orang hanif. Oleh karena itu, menurut At-Tabari, makna hanif yang paling tepat adalah berpegang teguh kepada milah Ibrahim, senantiasa mengikuti dan meneladani Ibrahim. Ada di halaman 589 sampai dengan 594. Tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 135. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang asbabun nuzul ayat ini, yaitu ketika seorang Yahudi bernama Abdullah bin Suryah
berkata kepada Rasulullah SAW, tidak ada hidayah kecuali apa yang telah kami dapatkan. Karena itu ikutilah kami, wahai Muhammad, niscaya kamu akan mendapatkan hidayah. Hal yang sama dikatakan oleh kaum Nasrani. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini. Menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan Isa bin Jariyah meriwayatkan bahwa ajaran kaum Yahudi tersebut ditampik Rasulullah SAW. Beliau hanya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itulah maksud firman Allah, katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Menurut Mujahid dan Rabi bin Anas, kata yang lurus bermakna agama yang patut dan harus diikuti. Adapun menurut Abu Khittobah, kata tersebut bermakna meyakini kebenaran risalah yang dibawa semua rasul dari awal hingga akhir zaman. Terdapat di halaman 86 sampai dengan 87. Kasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 135. Dasar-dasar agama yang dibawa para nabi adalah sama. Salat adalah ibadah yang wajib bagi semua nabi dan mukmin. Nabi-nabi yang sepanjang sejarah diutus kepada manusia menghimbau kaumnya akan ibadah wajib ini. Sementara itu mereka sendiri menegakkannya dalam cara yang secermat-cermatnya dan menjadi teladan yang harus diikuti semua mukmin. Dalam hal ini, salat adalah sebentuk pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah kepada masing-masing kaumnya. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang perintah Allah kepada para nabinya tentang penegakan salat. Nilai penting yang dilekatkan pada laku ibadah ini, ketaatan saksama para nabi dan perintah mereka kepada kaumnya tentang penegakan salat. Lihat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Kisah Nabi Musa alaihissalam juga dapat dilihat pada surat Toha ayat 14 dan Nabi Ismail alaihissalam dalam ayat berikut ini, yaitu Maryam ayat 54 sampai 55. Allah juga memerintahkan Maryam yang dijadikan sebagai teladan dalam Al-Quran bagi semua perempuan di dunia agar menegakkan sholat. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Al-Imran ayat 43. Isa alaihissalam yang dilukiskan sebagai firman Allah dalam Al-Quran juga menerima perintah yang sama. Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Harun Yahya, iman yang sempurna, terbitan 2005. Sekian teman-teman, saya sudah membacakan komplit, semoga bermanfaat. Kita coba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.